hari ini Engkau telah memahkotai hari-hari kami dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau tahu hati kami, Tuhan. Hati kami tahu bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami. Oleh karena itu kami boleh menyatakan iman kami kepadamu, bahwa biarkan kami menyenangkan-Mu. Urapi kami semuanya, Tuhan, dengan pengurapan double porsi. Siapapun kami di tempat ini, biarlah pengurapan dari Yang Maha Tinggi mengalir, memenuhi hati dan pikiran kita semua. Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami lebar-lebar, tanamkan firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami, dan hidup kami menjadi menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih kembali boleh melayani tempat ini dengan tim pujian yang luar biasa. Terima kasih. Saya sangat diberkati dengan pujian-pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Apalagi lagu yang terakhir, lagu keinginan dan kerinduan kita sesungguhnya hanya satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya sangat terkesan dengan baik-baiknya Tuhan, ku mau menyenangkanku, Tuhan bentuklah hati ini. Dan ini akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Kita mau menyenangkan Tuhan, namun terlebih dahulu kita meminta supaya Tuhan membentuk hati kita. Karena Tuhan lebih tertarik dengan hati kita daripada yang lainnya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, saya datang tidak sendirian. Biasa sendirian, saya dengan istri saya yang ada di depan. Boleh berdiri. Oke, terima kasih. Pak Beni, Bu Beni sudah hafal karena memang dulu kami menjadi keluarganya Bapak dan Ibu Beni Cahyono. Ibu Bapak yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca adalah dari Efesus 2. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Satu paragraf yang berjudul semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu
diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ibu bapak yang terkasih, Pak Beni, Bu Beni tahu sejarah, penggalan sejarah hidup saya ketika di dalam pergumulan. Ayat-ayat yang barusan kita baca, terutama ayat-ayat awal, ayat 1 sampai dengan 3, itu betul-betul menggambarkan diri saya. Surat Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah mati. Ya, saya dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran saya. Saya sebenarnya ini makhluk mati karena dosa-dosa saya. Saya hidup di dalam keadaan dunia ini. Saya mengikuti aturan-aturan dunia yang jahat ini. Sama seperti orang lain, orang-orang durhaka yang tidak mengenal Allah. Saya itu terhitung sebagai orang berdosa yang harusnya dimurkai. Jadi tulisan Paulus kepada jemaat Efesus 2 ini itu menggambarkan diri saya. Barangkali juga ibu bapak dan saudara sekalian. Di dalam kehidupan seperti itulah kita tidak punya kehidupan. Karena Alkitab mengatakan orang yang seperti itu sesungguhnya dia sudah mati. Namun saya menyaksikan, saya setiap bangun tidur membayangkan diri saya, wih, luar biasa hidup saya. Saya kadang-kadang sambil gurau, Tuhan, saya ini kok punya masalah. Masalahnya adalah saya nggak ada masalah. Ya, saya ini membimbing puluhan, mungkin sekarang 100 tahun ini, karena saya ngajar juga di mahasiswa terbuka, bimbing skripsi. Pasti pertemuan pertama itu mahasiswa gini, Pak, saya bingung apa? Saya tidak menemukan masalah. Lah, nggak menemukan masalah kan harusnya bahagia ya. Tapi memang nulis-nulis skripsi itu harus menemukan masalah. Saya bilang, kalau kamu nggak nemu masalah, itu adalah masalah. Oleh karena itu saya kadang-kadang terbangun, wih, luar biasa Tuhan itu. Dan sehari-hari saya mengagumi cinta kasih Tuhan kepada saya. Tidak bosan-bosannya sambil naik motor, sambil jalan, sambil apapun. Kadang-kadang saya malu karena nyanyinya terlalu kenceng. Saya nyanyi, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik
Terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Jadi kalau saya mengingat-ingat yang lalu, Tuhan tidak menyerah. Betapa buruknya saya. Dan hari ini kesaksian saya menjadi milik saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena di dalam ayat-ayat selanjutnya, itulah yang mengubah hidup saya. Saya mengenal siapa Tuhan saya. Saya mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Dan saya menyadari Tuhan Yesus Kristus yang mulia meninggalkan kemuliaannya. Tuhan Yesus di posisi yang sangat tinggi meninggalkan posisinya. Dia bukan hanya menjadi manusia, tapi menjadi manusia yang terkutuk, manusia yang penuh dengan derita. Untuk apa? Untuk orang-orang brengsek seperti saya, untuk orang-orang jahat seperti saya, untuk orang-orang yang tidak pernah taat seperti saya, supaya hidup saya diubahkan, supaya hidup saya dibaharui, supaya hati saya dibentuk. Kesimpulan dari semuanya itu ketika saya merenung, hidup hanyalah kasih karunia, hidup hanyalah anugerah, hidup hanyalah pemberian. Amin. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa sesungguhnya hidup itu hanyalah kasih karunia Tuhan, mau kita punya masalah. Kalau kita tahu bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, mengapa kita masih mempermasalahkan masalah? Kalau hidup adalah pemberian, sesungguhnya tidak ada masalah di dunia ini. Karena satu-satunya masalah yang bisa hadir hanya satu. Ketika pemberian itu dicabut, ketika kasih karunia itu diambil, ketika anugerah itu tidak diberikan kepada kita lagi, itu baru masalah. Sepanjang kasih karunia, sepanjang anugerah, sepanjang pemberian itu melimpah ruah di dalam hidup kita, tidak ada masalah apapun. Karena hidup yang dipenuhi kasih karunia secara fundamental itu sudah selesai, itu sudah finish, sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Kalau Tuhan sudah mengatakan sudah selesai, jangan kita anggap tidak selesai. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang Efesus 2 ini di dalam ilmu teologi itu menjadi perdebatan. Apakah hidup itu sesungguhnya 100% kasih karunia Tuhan, manusia gak ngapa-ngapain? Ada yang berpendapat gitu. Pokoknya hidup itu kasih karunia, kita dikasih, ya udah selesai. Ada juga yang bilang, nggak adil dong Tuhan. Hidup itu ditentukan oleh perilaku kita, hidup itu ditentukan oleh hati kita, hidup itu ditentukan oleh hidup kita. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Nah, bagaimana pandangan kita terhadap hidup ini, terhadap kasih karunia Tuhan itu? Kalau saya mengatakan begini, hidup adalah kasih karunia, hidup adalah anugerah, hidup adalah pemberian. Sebab kalau tidak seperti itu, saya yang jahat tetap jahat, saya yang busuk tetap busuk, saya yang buruk tetap buruk, dan itu tidak bisa diselamatkan sama sekali. Jadi kalau saya berubah menjadi boleh menyenangkan hati Tuhan, kalau saya diubah karena hati saya telah diubahkan,
Itu semua karena pemberian. Itu semua karena kasih karunia. Tidak ada sedikit pun modal dari saya, tidak ada sedikit pun kontribusi saya, tidak ada sedikit pun dari usaha-usaha saya. Itu yang dicatat di dalam kitab Efesus 2 ini. Namun demikian, pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, itu harus kita respons. Kalau Tuhan ubahkan kita, ya mari kita benar-benar berubah. Jadi saya senang sekali bahwa yang semula kita jahat, sekarang kegiatan kita cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita boleh berdoa, doa kita hanya satu, Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan tertarik pada kita karena tertarik dengan hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan masuk di dalam soal respons. Karena ini menurut saya, ini menjadi bagian kita. Bagian Tuhan adalah mengubahkan kita dari orang berdosa kepada orang yang diselamatkan, dari orang yang harusnya dimurkai menjadi orang yang dikasihi, dari orang yang terkutuk dipindahkan menjadi orang yang diberkati. Tugas kita adalah memberikan respons dengan turut serta merubah hati kita. Jadi kalau kita sehari-hari berdoa, cukup Tuhan bentuklah hati ini. Ya, ada 5 bentukan hati yang diinginkan oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, murah hati. Orang yang menyadari bahwa hidupnya hanyalah kasih karunia Tuhan, bahwa hidup ini hanyalah pemberian, pasti memiliki sikap hati yang disebut dengan murah hati. Kalau hidup ini hanyalah pemberian, enggak mungkin pelit lah. Saya mau kasih contoh. Boleh Bapak yang di depan minta maaf ke sini sebentar. Maaf ya Pak ya. Iya. Saya kasih duit. Iya, makasih Pak. Makasih ya. Oke, makasih. Senang? Senang Pak? Senang ya? Pak, tolong duitnya dikasihkan siapa aja. Bapak senang ya? Ngasih ikhlas? Rela, kenapa? Bukan duitnya. Duit hanya pemberian. Jadi kalau kita tahu bahwa hidup kita hanyalah pemberian, gak mungkinlah kita pelit. Nah, semua hanya pemberian Tuhan kok. Kita mau menjadi orang yang murah hati. Dan murah hati itu kenapa saya tempatkan di nomor 1? Karena saya melihat murah hati adalah hati yang langka di zaman ini. Mari kita belajar dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu mengimani Lukas 6 ayat 36. Haruslah engkau murah hati karena Bapamu di surga murah hati, ya. Nah, kalau kita baca kisah para rasul 4 ayat 32. Kisah para rasul 4 ayat 32, kisah para rasul. Kisah para rasul. Itu adalah perilaku gereja mula-mula. 32 sampai dengan 35 kita baca. Kisah para rasul 4 ayat 32 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan.
Judul perikopnya gaya hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya ini itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurang di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Gereja mula-mula hanya sedikit jumlahnya, tetapi mereka punya konsep, punya gaya hidup yang murah hati. Akibatnya gereja itu berkembang terus sampai hari ini. Jadi kalau kita boleh bergereja, boleh berjemaat di tempat ini, itu karena ada teladan, itu karena ada perilaku dari gereja mula-mula yang murah hati, sehingga membangun komunitas di sekitarnya, membangun komunitas di kotanya, membangun komunitas di negaranya, membangun komunitas di seluruh dunia. Akibat kemurahan hati jemaat mula-mula, hari ini kita boleh menikmati menjadi jemaat GBI Gleo. Luar biasa, kelihatannya simpel murah hati itu. Karena di dalam Matius 6 ayat 21 Tuhan juga bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita mau meletakkan hati kita kepada Allah, ya kita letakkan harta kita kepada Allah. Kalau kita meletakkan harta kita kepada sesama, berarti kita mendekatkan hati kita kepada sesama. Kalau kita meletakkan harta kita kepada jemaat yang lain, kepada gereja, itu berarti kita meletakkan hati kita ke jemaat, hati kita ke gereja. Jadi Alkitab berkali-kali berbicara tentang murah hati. Kalau saya lanjut, nggak ada habisnya, masuk yang kedua, rendah hati. Rendah hati. Ibu bapak kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 kita semua sudah hafal. Marilah kepada aku kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Engkau pasti akan mendapatkan kelegaan dan kesentosaan. Tuhan Yesus itu rendah hati, dan kita diminta untuk datang kepada Tuhan Yesus. Yang datang itu adalah orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, karena hanya orang yang tidak rendah hatilah yang sering mengalami letih lesu dan beban berat. Rendah hati juga termasuk makhluk langka pada zaman-zaman ini. Karena sesungguhnya kalau saya perhatikan, kesombongan itu memang masalah utama dalam diri manusia. Bagaimana pasukan malaikat yang sombong jatuh menjadi iblis, betapa Lucifer yang dielu-elukan menjadi penghulu setan, itu akibat kesombongan. Dan kesombongan itu terus-menerus dimiliki oleh manusia. Dan kesombongan ini menjadi sumber utama sebagai besar masalah. Karena orang lebih memikirkan gengsi daripada fungsi.
Bahkan orang yang rendah hati pun bisa sombong. Siapa yang rendah hati di sini? Siapa? Yang angkat tangan berarti dia menyombongkan kerendahan-hatiannya, ya kan? Jadi kerendahan itu juga bisa disombongkan. Maka ini juga masalah yang rumit untuk manusia. Tetapi Alkitab bilang, kalau kau mau belajar rendah hati, datanglah kepada Tuhan Yesus. Engkau akan diajari tentang rendah hati dan hati yang lembut. Sekaligus masalahmu dibantu. Engkau akan memperoleh kelegaan. Amin. Mau? Yang pertama menjadi murah hati, yang kedua menjadi rendah hati, yang ketiga, wah ini kalau dibahas satu persatu seminggu nggak selesai ya. Yang ketiga, tidak iri hati. Yang pertama murah hati, tidak pelit. Yang kedua rendah hati, tidak sombong. Yang ketiga ini tidak iri hati ya. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Hidup menurut daging, ya. Hidup menurut daging. 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, apa? Iri hati. Saya ulang lagi, iri hati. Saya ulang lagi, iri hati. Amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang iri hati tidak ada tempat di kerajaan Allah. Di surga itu tidak ada kapling buat orang iri hati. Jadi kalau ketok-ketok itu surga, lihat hatinya penuh dengan iri dengki, malaikat bilang, salah alamat. Ya, salah alamat. Alamatmu tidak di sini, karena di tempat ini tidak diizinkan orang yang memiliki iri hati. Iri hati itu perusak yang sangat dahsyat. Iri hati itu yang menghancurkan keluarga. Iri hati itu yang menghancurkan gereja. Iri hati itu yang menghancurkan kehidupan seseorang. Orang yang iri hati, dalam hatinya tidak pernah damai. Iri hati kayaknya sudah menjadi budaya manusia dimanapun, terutama di Indonesia ini. Sekarang zamannya WA. WA itu Wahyudi Adi Prasetyo, ya. Tapi dulu sebelumnya itu SMS. Budaya SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu sudah menjadi budaya kita. Jadi kalau kita lihat ada orang kaya, dibilang apa? Pelihara tuyul. Kalau kita lihat ada orang miskin, dibilang nggak punya iman. Apalagi jadi pendeta loh. Please ya, jangan suka membuli pendeta. Pendeta itu susah. Pendeta kalau kurus dibilang, ya pendeta kurang gizi. Kalau pendeta gemuk, ya pendeta kerjain cuma makan. Kalau pendeta miskin, nggak diberkati. Pendeta kaya raya, ya gunakan perpuluhan jemaat. Pendeta rambutnya lebat, ya pendeta nggak pernah mikir. Pendeta yang nggak punya rambut, ya ngatur rambut aja nggak bisa, apalagi ngatur jemaat. Susah jadi pendeta ya, susah. Please, kita nggak tahu apa yang terjadi pendeta,
tiap malam dia berdoa supaya diberkati sehingga dia kaya. Kalau kita lihat pendeta miskin, kita nggak tahu memang dia murah hati, dia nggak mementingkan diri sendiri. Kalau dia nggak punya rambut itu karena mikirin jamaat. Amin, amin ya. Kita buang budaya SMS. Kalau teman saya bilangnya budaya semos-semos, senang melihat orang susah-susah, melihat orang senang. Itu ada di sana, tidak ada di jemaat di sini. Amin. Yakin? Buang iri dengki. Sekali lagi, iri dengki tidak memiliki kerajaan Allah. Haleluya. Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki yang keempat ya. Yang pertama murah hati, yang kedua rendah hati, yang ketiga tidak iri hati, yang keempat hati yang penuh dengan pengampunan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Di dalam doa Bapa kami itu ditutup demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahannya. Soal pengampunan ini dahsyat. Bayangkan kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kita. Soal pengampunan ini soal yang serius bagi Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau dosamu diampuni, enggak. Tuhan datang ke dunia menjadi orang hina hanya untuk satu hal, mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Pengampunan itu masalah yang serius bagi Tuhan, dan itu yang menjadi masalah yang serius bagi kita semua. Berbicara soal pengampunan itu sesungguhnya bukan untuk orang lain. Kalau kita mengampuni itu untuk kepentingan kita. Karena ada yang bilang begini, kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, itu sama dengan kita yang minum racun dan berharap dia yang mati. Tidak mudah, tapi itu harus dilakukan. Dan saya belajar terus menerus. Karena saya murah hati dan penuh dengan pengampunan. Pada suatu hari ada mahasiswa nyontek. Saya baca jawabannya, loh kok tadi saya baca mirip ini ya. Saya lihat, oh iya ternyata sama nyontek. Dua-duanya saya panggil, jujur siapa yang nyontek? Saya Pak. Kenapa kamu boleh dicontek? Karena ini Pak. Kenapa kamu nyontek ya? Nyontek itu hukumannya berat ya. Harusnya tidak lulus. Sesudah itu, oke, dia minta maaf, saya maafkan. Sudah dia pergi, seminggu kemudian saya menilai. Saya udah lupa kemarin yang nyontek siapa, yang dicontek siapa ya. Karena lupa ya udah nilainya bagus semua. Udahlah dimaafkan aja lah, diampuni saja lah gitu ya. Ini dosa yang murah hati ya. Jadi orang yang mengampuni sekaligus orang yang murah hati. Ditambah lagi karena saya ini pelupa ya. Saya tidak pernah lupa bahwa saya ini pelupa ya. Jadi maaf kalau nanti kita di jalan saya juga lupa ya. Karena saya selalu ingat bahwa saya ini susah untuk mengingat. Oke, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hati yang mengampuni itu cermin bahwa kita menyadari Tuhan sudah mengampuni kita. Siapa sih diri kita ini tidak mau mengampuni? Padahal begitu besarnya dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan Tuhan ampuni. Hanya kasih karunia, hanya anugerah tanpa kita ngapa-ngapain. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, dan Tuhan mau kita dengan murah hati,
Saya melihat banyak jiwa yang hancur, banyak hati yang remuk, banyak hidup yang berantakan karena tidak mau mengampuni. Sekali lagi, tidak mau mengampuni itu menyerang dirinya sendiri. Masalahnya adalah orang yang menyakiti kita itu bukan orang yang gak kita kenal, bukan orang yang jauh. Semakin dekat seseorang dengan kita, berarti potensi untuk menyakiti kita tinggi. Itu masalahnya. Tapi ngapain kita mikirin itu? Kita harus ingat hari ini ya, hidup adalah kasih karunia. Kalau Tuhan sudah mengampuni, kenapa kita tidak mau mengampuni? Dan orang yang mau mengampuni, di titik itu juga pemulihan Tuhan kerjakan. Sudah banyak kalau saya cerita tentang kesaksian orang dipulihkan akibat mengampuni terlalu banyak. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama murah hati, yang kedua rendah hati, yang ketiga tidak iri hati, yang keempat hati yang mengampuni, dan yang terakhir hati yang penuh rasa syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya kira nggak usah dibaca. Di situ dikatakan bahwa mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa. Kita mudah sekali untuk mengucap syukur, tetapi ketika mengucap syukur senantiasa, nanti dulu. Ketika harus mengucap syukur senantiasa, karena mengucap syukur senantiasa itu mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Tapi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belum mengucap syukur, ingat bahwa hidup kita adalah kasih karunia Tuhan semata, bahwa hidup kita adalah anugerah, bahwa hidup kita hanyalah pemberian untuk kita nikmati. Kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan, hanya kasih karunia, hanya anugerah, hanya pemberian saja. Kalau kita hidup seperti ini, apapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita rasakan pada hari-hari ini, sekalipun mata kita melihat ke depan, barangkali keadaan dunia tidak lebih baik dari sekarang. Tapi kalau kita mengucap syukur, maka kita punya potensi untuk menerima pemberian lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Karena sifat kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah. Mari kita bersyukur, terus bersyukur, terus bersyukur. Bukankah syukur itu menunjukkan bahwa kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus? 1 Tesalonika tadi mengatakan, bersyukurlah di dalam Kristus. Bersyukur senantiasa hanya bisa terjadi apabila kita di dalam Kristus. Maka pastikan hidup kita di dalam Kristus, dan itu diekspresikan dengan kita senantiasa mengucap syukur. Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita menyadari bahwa hidup adalah anugerah Tuhan semata, itu bukan pekerjaan kita, itu bukan usaha kita. Yang menjadi bagian kita adalah kita rubah sikap hati kita. Mari mulai hari ini kita lebih murah hati, kita lebih rendah hati, kita membuang iri hati, kita lebih banyak memiliki hati yang mengampuni dan hati yang bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Boleh nyanyikan tadi? Ada judulnya apa? Menyenangkan, ya.
berjaga untuk hormat-Mu, cerah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yang musik bernyanyi, Bapak Ibu Tuhan Yesus Kristus, saya mau berdoa buat satu persatu Ibu Bapak. Boleh membuka hati, boleh tenang membuka hati. Biarlah kasih Tuhan bekerja di dalam hidup jemaat ini. Bapa di surga, kami mohonkan berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah untuk masuk di dalam hati, di dalam hidup jemaat di sini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang mengubahkan hati. Tuhan, Engkau tahu mereka ingin mengubah hatinya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, supaya hati mereka diubahkan menjadi menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan mengalir, terus mengalir, terus mengalir, melimpah di dalam hati mereka, mengubahkan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kasih karunia Tuhan masuk di dalam hati satu persatu, mengubahkan hati, sehingga Tuhan di dalam gereja ini, dalam jemaat ini, Tuhan melihat